Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Pram Mustafa yang bertugas dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang nanti ya Pak. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Pak Riki Putralian, umurnya untuk tahun ini 45 tahun Pak. Oke, Bapak Riki ya. Ya betul Pak. Gimana kondisinya sekarang Pak? Apakah sudah lebih nyaman dan gimana tidurnya semalam? Aduh Pak, kalau untuk kondisi sekarang Pak, kurang lebih Pak, saya itu merasa lesu Pak. Apalagi semalam itu tidur saya itu Pak nggak nyenyak gitu Pak. Karena bawaan itu Pak setelah dilakukan prosedur hemodialisis itu Pak, badan saya itu lemas, lesu, nggak bertenaga gitu Pak. Oh, iya. Saya cukup mengerti ya Pak. Kelelahan itu sebenarnya memang sering terjadi pada pasien yang sedang mengalami atau menjalani prosedur hemodialisis. Kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak merasakan rasa lelah atau kelelahan ini Pak? Kurang lebih Pak, untuk waktunya Pak, saya merasa lesu dan lemas ini Pak sebulan yang lalu Pak. Tepatnya Pak, pas pertama kali saya menjalankan prosedur hemodialisis ini Pak. Jadi kan Pak, saya kan seminggu sekali kan melakukan prosedur hemodialisis kan Pak. Nah, setiap sesi hemodialisis itu Pak, badan saya itu bawaannya tuh lemes, lesu, kayak nggak ada tenaga gitu Pak. Kayak itu. Tuh ya. Selain merasa lelah ya Pak, nih apakah ada keluhan lain? Misalnya pusing, mual, atau mungkin sulit tidur nih Pak? Kalau untuk sejauh ini Pak, ada sih Pak. Saya tuh merasa sedikit pusing dan mual Pak setelah menjalankan proses hemodialisis itu Pak. Kan tapi Pak di sini Pak, fokus utamanya Pak saya tuh lebih ke merasa kurang tenaga gitu Pak. Nggak ada tenaga, nggak ada energi. Jadi bawaannya tuh pengen berbaring terus Pak. Oh jadi gitu ya, pengen berbaring terus karena lelah ya Pak? Iya betul. Mungkin Pak, saya akan coba membantu agar Bapak merasa lebih nyaman. Kelelahan seperti ini biasanya memang disebabkan oleh berbagai faktor ya Pak, seperti perubahan cairan dalam tubuh, kurangnya asupan nutrisi, atau mungkin stres akibat kondisi yang sekarang Bapak alami. Nah, untuk pola makan Bapak sendiri, apakah sudah mengikuti anjuran dari dokter maupun ahli gizi? Kalau untuk sejauh ini Pak, sejauh ini memang sudah diberikan ya Pak pola makan juga anjuran diet oleh dokter dan ahli gizi itu Pak. Kan tapi Pak, karena efek samping dari hemodialisis ini Pak, saya kan merasa sedikit mual kan Pak. Jadinya saya tuh nggak nafsu makan gitu Pak. Nah dan juga prosedur dan juga anjuran yang diberikan oleh ahli gizi dan dokter tadi itu Pak belum saya lakukan Pak untuk terapi makannya Pak. Oke, jadi sebenarnya itu bisa menjadi salah satu penyebab kelelahan juga ya Pak. Tubuh kan membutuhkan energi yang cukup, terutama setelah menjalani hemodialisis. Nah, saya sarankan Bapak mungkin mencoba makan dalam porsi yang sedikit saja, tetapi lebih sering ya Pak. Nah, makanan yang Bapak butuhkan itu adalah makanan yang kaya akan protein, misalnya telur, ikan, atau tahu. Itu bisa membantu meningkatkan energi Bapak. Baik Pak, mungkin Pak nanti saya akan mencobanya Pak ya. Karena memang sejauh ini Pak saya tuh Pak setelah dilakukan hemodialisis itu Pak memang nafsu makannya tuh sedikit sekali Pak, atau bisa dibilang kayak nggak nafsu makan itu. Oh ya, masih lelah juga ya Iya, Pak. betul Pak. Saya cukup paham untuk kondisi Bapak. Selain menjaga pola makan dan istirahat, ada sebenarnya teknik relaksasi yang bisa membantu mengurangi kelelahan dan membuat itu tubuh lebih segar ya Pak. Bapak apakah pernah mendengar mengenai terapi guided imagery atau terapi imajinasi terbimbing? Mungkin Pak untuk sejauh ini Pak saya belum pernah sih Pak mendengar teknik terapi guided imagery maupun imajinasi terbimbing itu. Oh belum pernah ya. Oke, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya Pak. Ya, Jadi guided imagery itu adalah teknik relaksasi di mana kita membayangkan suasana yang tenang dan menyenangkan untuk membantu tubuh agar lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi Pak. Ini bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan energi dan memperbaiki kualitas tidur. Apakah Bapak mau coba itu sekarang? ya boleh Pak. Oke. Coba Bapak lebih suka atau lebih nyaman berbaring atau mau duduk Pak? Mungkin Pak saya posisinya berbaring saja Pak ya. Berbaring saja. Saya misalkan posisi dulu Pak ya. Oh, Ya Pak. Bapak boleh pejamkan mata terlebih dahulu. Baik Pak.
Coba tarik napas dalam-dalam. Dan sekarang coba Bapak bayangkan Bapak sedang berada di tempat atau lingkungan yang paling menenangkan bagi Bapak. Bisa di tepi pantai dengan pasir putih yang lembut, atau mungkin dataran hijau penuh taman dengan pepohonan yang rindang. Bayangkan ada angin yang menerpa tubuh Bapak, angin sepoi-sepoi yang menyentuh kulit Bapak dengan lembut. Rasakan sinar matahari yang hangat, tidak terlalu terik, hanya cukup untuk memberikan rasa yang sangat nyaman pada tubuh Bapak. Sekarang coba tarik nafas dalam-dalam sekali lagi, Pak. Rasakan udara segar memenuhi paru-paru. Saat menghembuskan napas, bayangkan semua kelelahan dan rasa tidak nyaman itu keluar dari tubuh Bapak. Tubuh semakin ringan, semakin nyaman. Setiap tarikan napas membawa ketenangan dan energi baru. Setiap hembusan melepaskan segala ketegangan dan rasa ketidaknyamanan dan lelah itu. Bapak bisa rasakan tubuh menjadi lebih ringan, lebih nyaman, lebih rileks lagi. Kelelahan perlahan mulai menghilang hingga tak ada lagi, digantikan dengan perasaan damai dan segar. Sekarang ketika Bapak merasa siap, coba tarik napas dalam sekali lagi. Dan perlahan buka mata kembali ke ruangan ini. Bagaimana Bapak perasaannya? Apakah sudah merasa lebih baik? Waduh Pak, setelah sesi terapi diet menjadi Pak, saya merasa lebih tenang dan juga lebih rileks sih Pak. Oke, baik. Bagus sekali ya Bapak. Jadi diet ini bisa dilakukan kapan saja nih Pak. Terutama saat Bapak merasa sangat lelah atau mungkin stres. Semakin sering dilatih, hasilnya juga akan semakin baik Pak. Ya, baik Pak. Mungkin nanti Pak saya akan melakukan terapi diet ini sendiri di rumah Pak ya. Oh ya baik, itu sangat bisa dilakukan Pak di rumah. Cukup Bapak cari tempat yang nyaman, yang tenang, tutup mata dan bayangkan suasana yang menenangkan. Bisa juga sambil mendengarkan musik relaksasi jika Bapak ingin. Ya Pak. Oke, mungkin itu saja ya Pak. Jika ada keluhan lain, jangan ragu untuk memberitahu kami. Bisa lewat keluarga di nurse session atau mungkin mencet bel di samping tidur Bapak. Iya Pak, baik Pak. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan terus ya Pak. Perbaiki terus pola makannya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak ya atas ilmunya Pak ya. Iya, sama-sama. Saya izin pamit ya Pak. Ya Pak, baik Pak. Oke.